Selamat pagi, saya Richard Vincentius Kristianinata, kelas 10 IPS 1, absen 19. Saya akan mempresentasikan tugas keterampilan agama dengan tema persahabatan yang sehat. Persahabatan yang sehat. Kita sering mendengar istilah teman dan sahabat. Persahabatan tidak terjadi secara otomatis, tetapi membutuhkan proses panjang. Seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya. Dalam persahabatan pasti mengalami berbagai pengalaman suka dan duka, dihibur, disakiti, diperhatikan, dikecewakan, didengar, diabaikan, dibantu, ditolak. Namun semua itu tidak sengaja dilakukan dengan maksud tujuan kebencian. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat akan menyatakan sesuatu yang amat menyakitkan agar sahabatnya mau berubah. Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha untuk memeliharanya dengan setia. Membutuhkan inisiatif untuk memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya. Tidak ada sahabat yang diawali dengan sikap egois. Semua orang membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Banyak pula orang menikmati indahnya persahabatan, namun ada juga yang begitu hancur karena dihianati sahabatnya. Alkitab memberikan contoh sahabat sejati, yaitu Yesus. Yohanes mengungkapkan dengan jelas, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Karya Kristus di kayu salib membuktikan bahwa ia adalah sahabat sejati bagi kita. Bahkan ia menyebut kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 15. Kepada siapa ia telah mengetahukan semua kehendak Bapa di surga. Prinsip persahabatan yang diajarkan Tuhan Yesus. Punya komitmen persahabatan, tidak ada rahasia yang disembunyikan, yang ada kejujuran, ada komunikasi yang terbuka setiap saat, tidak ada mementingkan diri sendiri, tidak egois, rela berkorban demi kehidupan sahabatnya, menghormati dan menghargai pilihan sahabatnya meskipun harus berbeda. Bagaimana cara menjalin persahabatan yang sehat? Sahabat yang baik akan memberikan ruang saat kamu membutuhkannya dan mencintai kamu dalam keadaan suka maupun duka. Bukan frekuensi hubungan yang membuktikan kekuatan suatu hubungan, melainkan kedalaman hubungan dan kedekatan timbal balik serta rasa hormat yang merupakan keunggulan dari hubungan tersebut. Cara menjalin persahabatan yang sehat. Berikut ini beberapa cara menjalin persahabatan yang sehat. 1. Beri dukungan, kepercayaan, dan junjung kejujuran. Setiap orang membutuhkan dukungan atau support system, dan persahabatan yang sehat adalah salah satunya. Saat kamu menganggap diri kamu sebagai seorang sahabat
kamu secara implisit menawarkan untuk menjadi bagian dari support sistemnya. Jadi usahakan untuk selalu ada dan memberinya dukungan saat ia membutuhkannya. Jika tidak, jangan terkejut jika ia juga tidak pernah ada saat kamu butuhkan. Persahabatan dibangun di atas kebersamaan dan timbal balik. Jika kamu ada untuknya, ia akan ada untuk kamu. Selain itu, penting juga untuk mempercayainya dan selalu jujur padanya. Sekali saja kamu membohonginya, kepercayaannya padamu akan runtuh. Jika kamu tidak bisa jujur atau merasa perlu menyembunyikan sesuatu darinya, itu adalah tanda persahabatan yang tidak sehat. Yang kedua, dengarkan ia. Saat sahabatmu sedang bercerita, dengarkanlah ia dengan baik. Tidak perlu menyela, lalu membeberkan pengalaman kamu yang tak kalah pahit. Kamu tidak sedang berlomba, dan mungkin saja sahabatmu itu sedang mengalami sesuatu yang sangat berat baginya. Jadi dengarkan dan pastikan ia merasakan empati darimu dan tawarkan bantuan. Ketiga, jangan menghakimi. Sahabat yang baik dapat mengakui bahwa setiap orang adalah manusia yang pasti pernah melakukan kesalahan. Jika sahabat kamu memilih sesuatu yang berbeda dengan prinsip atau apa yang menurut kamu baik, hargai pilihannya dan jangan menghakiminya. Seorang sahabat tidak harus selalu menyukai atau menyetujui pilihan sahabatnya. Namun sahabat yang baik akan menerima pilihan sahabatnya apapun yang terjadi. Keempat, jangan bergosip di belakang. Gosip adalah hal berbahaya yang sering digunakan untuk memperkuat posisi sendiri dalam lingkungan sosial. Awalnya gosip digunakan sebagai alat untuk melindungi orang dari membuat kesalahan yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Misalnya, untuk memberikan seorang teman, Tami menyontek saat ujian, dan akhirnya dia harus mengambil kembali aljabar sepenuhnya. Lalu diiringi pesan untuk jangan sampai seperti itu. Gosip lahir dari keinginan untuk melindungi orang lain, bukan melukai subjek gosip. Namun sayangnya, gosip saat ini dirancang untuk merusak reputasi orang lain, yang merupakan perubahan haluan 180 derajat dari tujuan aslinya. Jadi, jika kamu ingin menjalin persahabatan yang sehat, jangan pernah bergosip tentang sahabatmu di belakangnya, karena itu akan merusak reputasinya. Kelima, hormati batasan. Beberapa orang mungkin kesulitan membiarkan orang lain dekat dengan mereka karena takut disakiti atau takut terlalu dicampuri urusannya. Jadi, jangan menekan sahabat kamu. Beri ruang yang ia butuhkan untuk merasa nyaman, dan biarkan hubungan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Hal yang indah tentang persahabatan yang kuat adalah bahwa mereka memberikan kebebasan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Keenam, menerima dan memaafkan. Ketika kamu mengharapkan lebih banyak dari orang lain, hubungan tidak akan bertahan seperti yang kamu harapkan. Tidak ada yang berjanji untuk menyempurnakan suatu hubungan persahabatan. Jadi, bersedia menerima dan memaafkan kekurangan orang lain membuat kamu lebih mungkin membangun persahabatan yang akan bertahan lama. Selain itu, penting juga bagi kamu untuk mengetahui saat kamu melakukan kesalahan. Jika kamu bisa mengakui saat kamu gagal menetapkan akhir hubungan, kemungkinan besar seorang teman akan bisa melakukan dan melangkah maju. Itulah beberapa cara menjalin persahabatan yang sehat. Selain mencoba cara tersebut, kamu juga bisa memberi perhatian pada sahabat kamu dengan memberikan vitamin dan suplemen agar selalu sehat. 5 tips persahabatan yang sehat.
Kita diciptakan untuk bersahabat. Sahabat yang sejati ada bersama kita di tengah kesulitan, mendoakan kita ketika kita terlalu lemah, untuk berdoa bagi diri kita sendiri, dan dengan lembut mengarahkan kita pada arah yang benar ketika kita berjalan menyimpang terlalu jauh. Membangun persahabatan yang erat, terkhusus yang berpusat kepada Kristus, membutuhkan pengorbanan dan investasi waktu, dan mungkin terkadang juga membuat kita merasa tidak nyaman. Tetapi terlepas dari harga yang kita bayarkan itu adalah berharga untuk menabur benih kasih yang akan menumbuhkan persahabatan hingga akhirat hayat. Kita bisa memulainya dengan bertanya, "Apa kabarmu?" Lalu perlahan tanyakanlah padanya, bagaimana kehidupan rohaninya, atau bagaimana saat teduhnya bersama Tuhan selama ini. Pertanyaan yang diungkapkan dengan jujur seperti ini bisa menolong ikatan persahabatan kita kian erat dan juga menumbuhkan kehidupan rohani kita. Alkitab berkata, hendaknya kita tidak hanya mementingkan kepentingan kita pribadi, tapi juga kepentingan orang lain. Tulis dalam Filipi 2 ayat 4. Sebuah obrolan sederhana yang seperti ini bisa menjadi awal yang baik untuk mempraktikkan firman tersebut. Jadilah seorang sahabat yang bersedia menolong dengan tindakan nyata. Seringkali lebih mudah untuk mengirim chat kepada teman yang sakit, "Cepat sembuh ya, istirahatlah." Tapi akan terasa lebih manis apabila kita dapat datang menjenguknya dengan membawa makanan dan melihatnya secara langsung. Memang tidak mudah untuk meluangkan waktu di tengah jadwal kita yang sibuk, tapi kita bisa meluangkan 1 atau 2 jam kita untuk menengok yang sakit, atau mengorbankan akhir pekan kita untuk menolong teman yang sedang pindahan rumah. Tindakan nyata berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Satu aksi nyata kita akan lebih bermakna dibandingkan untayan kata tanpa perbuatan. Alkitab mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, sebab apabila seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Kita harus menjalani persahabatan yang sehat dengan sesama. Persahabatan tidak terjadi secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Alkitab memberikan contoh sahabat sejati, yaitu Yesus. Kita diciptakan untuk bersahabat. Sahabat yang sejati ada bersama kita di tengah kesulitan, mendoakan kita ketika kita terlalu lemah, untuk mendoakan bagi diri kita sendiri, dan dengan lembut mengarahkan kita kepada arah yang benar ketika kita saran. Jadi jagalah hubungan yang baik antara dirimu dan sahabatmu, karena tak dapat dipungkiri bahwa manusia senantiasa membutuhkan sahabat sebagai pendamping untuk menemani jalannya alur kehidupan kita. Persahabatan yang sehat tidak ternilai harganya. Mereka akan selalu mengelilingi diri kita dengan hal positif, memberikan dorongan semangat, membuat kita tertawa, dan mengingatkan bahwa kita adalah orang yang dicintai. Sekian dan terima kasih.